Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatni Erlina SHIMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman satu kelas HKID. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Hukum. Saya Nurul Hidayah dengan teman saya Remata Puji Kinasih. Selanjutnya, izinkan saya membacakan poin-poin penting dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pengertian sistem hukum, yang kedua unsur-unsur sistem hukum, dan yang terakhir adalah macam-macam sistem hukum. Pengertian dari sistem hukum. Menurut Sutikno Mertokusumo, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait secara erat. Unsur-unsur. Yang pertama, substansi hukum, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang kedua yaitu struktur hukum, yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga hukum, dan pembuat hukum. Di dalam struktur hukum ini terdiri dari 3 elemen yang mandiri. Yang pertama adalah bidang sistem, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian. Yang kedua tentang organisasi-organisasi, yaitu lembaga dan pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksanaan hukum. Yang ketiga yaitu tentang putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Yang terakhir, kultur hukum, bagian-bagian dari kultur pada umumnya, cara-cara bertindak, berpikir, atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Selanjutnya ada macam-macam sistem hukum. Yang pertama yaitu sistem hukum civil law, yaitu sistem peradilan Eropa kontinental atau biasa disebut civil law system, di mana hakim diikat oleh undang-undang atau hukum tertulis. Dalam sistem peradilan Eropa kontinental, kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Sistem peradilan Eropa kontinental tidak mengenal sistem juri. Tugas dan tanggung jawab hakim di sini adalah memeriksa langsung materi perkaranya, menentukan bersalah tidaknya dakwa atau pihak yang berperkara, kemudian sekaligus menerapkan hukumnya. Metode berpikir hakim dilakukan secara deduktif, yaitu berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Negara yang menganut sistem ini adalah sebagian besar negara Afrika, Amerika Latin, Jepang, Belanda, Prancis, dan Indonesia. Common law. Sistem hukum common law berasal dari Inggris. Pada sistem peradilan common law ini menganut sistem peradilan juri, di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan hukumannya. Sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya, kemudian menentukan bersalah tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Di sini hakim diikat oleh suatu asas the binding of precedent. Artinya putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sejenis. Sistem peradilan juri ini sebagai manifesting dari pemikiran lama bahwa peradilan merupakan tugas dan tanggung jawab rakyat. Hakim pada negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, metode berpikir mereka menggunakan metode induktif, yaitu proses berpikir dari yang khusus ke umum. Menurut Curzon, esensi dari asas the binding of precedent bagi hakim mengakibatkan hakim akan mampu lebih cepat mengambil keputusan dan menerapkan suatu aturan hukum yang layak bagi putusannya. Asas ini merupakan kewajiban primer bagi hukum, yaitu kewajiban tradisional hakim untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara dengan mencarikan aturan hukum yang relevan bagi binding presiden. Common law sumber utamanya adalah keputusan hakim. Negara yang menganut sistem hukum ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan sebagian besar negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang pernah dijajah Inggris. Perbedaan civil law dan common law dilihat dari sistem peraturan. Civil law hukumnya tertulis, serta terdapat pemisah secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat. Perbedaan.
Common law, perbedaan sistem peraturan. Yang pertama, hukum tidak tertulis, dan yang kedua, tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat. Lalu ada perbedaan sistem peradilan. Dari civil law tidak menggunakan juri, sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa fakta kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan keputusan. Kedua, hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis. Ketiga, hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua pihak yang bertentangan, dan pada perkara pidana, keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang. Perbedaan sistem peradilan. Yang pertama, menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya, kemudian menetapkan kesalahan, dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan keputusannya. Yang kedua, hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis melalui asas the binding of precedent. Yang ketiga, menganut asas adversary system, yaitu pandangan bahwa di dalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Selanjutnya ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah hukum dari negara-negara yang pemerintahnya secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme dan menganggap sebuah masyarakat komunistik sebagai tujuan puncaknya. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Intinya tidak ada sumber hukum resmi yang jelas. Yang pertama, hukum adalah penguasa negara, lalu hukum membela rakyat proletari. Kelompok yang menggunakan sistem hukum sosialis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama yurisdiksi sosialis yang lebih tua, seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, Cekoslowakia, Rumania, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, Vietnam, Mongolia, dan Kuba. Kelompok yang kedua yaitu kelompok hukum sosialis yang baru adalah Kamboja, Laos, Mozambik, Angola, Somalia, Ethiopia, dan Ghana. Hukum Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya merupakan sistem hukum yang diderivasikan dari nilai-nilai ajaran Islam. Sumber hukum Islam: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma ulama, dan ijtihad. Keistimewaan hukum Islam: universal, humanity, morality. Karakteristik hukum Islam: harokah atau utuh, wakatah atau harmoni, dan takamul atau sempurna. Ada beberapa sumber materi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.